Pemirsa regulator segera berkoordinasi dengan MSCI terkait dengan hasil evaluasi transparansi free float Bursa Indonesia. Dan hal ini mengakibatkan indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia ambruk dan trading halt sebanyak 2 kali. Dan informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Insan Suwardi yang akan melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia. Insan, saat ini sudah menjelang penutupan perdagangan, kami bisa melihat di belakang Anda indeks harga saham gabungan ada kembali di level 8.000 setelah tadi pagi sempat menyentuh level 7.000. Sebetulnya seberapa besar dampak pernyataan dari OJK dan juga RSO terhadap perdagangan saham menjelang penutupan hari ini? Ya Jessica, benar kata Anda, kalau kita lihat dari perdagangan saham Bursa Efek Indonesia sepanjang hari ini, di mana kalau kita lihat tadi pagi indeks sempat mengalami perhentian perdagangan secara sementara atau trading halt. Kalau kami pantau tadi indeks harga saham gabungan sempat anjlok lebih dari batas di mana 8% pada pukul sekitar pukul 10 kalau kami tadi pantau. Indeks sempat turun di level 7.600 atau penurunnya sekitar 665 basis poin. Dan setelah mengalami penghentian perdagangan secara sementara, saat ini indeks kembali mengalami penguatan namun masih berada di zona koreksi. Kita lihat bersama Jessica dari papan Bursa Efek Indonesia. Saat ini setidaknya tadi setelah mengalami pelemahan 8% di level 7.654 per pukul 15.16 waktu Indonesia Barat saat ini, di mana indeks masih mengalami koreksi namun kembali ke zona 8.000 atau tepatnya di 8.161, terkoreksi sekitar 1,91% atau setara 158 basis poin dan saat ini telah membukukan transaksi sekitar 59 triliun rupiah. Dan Jessica, kalau kita lihat dari pernyataan yang telah dikeluarkan dari pemerintah regulator lewat Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan RSO. Tadi lewat keterangannya Mahendra Siregar bersama dengan Direktur Bursa Efek Indonesia Iman Rahman juga telah menyampaikan kepada publik terkait bagaimana mereka menjawab dari laporan hasil review terhadap transparansi Bursa Indonesia dari Morgan Stanley Capital International atau MSCI yang menyebutkan dari keterangan Mahendra akan melakukan review dan komunikasi secara kuat bersama dengan MSCI dan juga dari Bursa Indonesia yang menyebutkan di mana ia telah melakukan hasil jawaban dan mengajukan proposal saat ini masih dalam tahapan review oleh MSCI, di mana salah satunya ia meminta untuk mengecualikan investor dalam kategori korporasi dan others dalam penghitungan free float. Dan terakhir kalau kita lihat juga dari Mahendra Siregar juga telah menyampaikan di mana dalam menanggapi hasil review dari laporan MSCI terhadap terkait dengan transparansi Bursa Indonesia, ia juga telah menyampaikan terkait dengan akan membuat aturan baru terkait dengan batas free float yang sebelumnya berada di 7,5% dan akan dinaikkan batasnya menjadi 15% dalam waktu dekat. Untuk selengkapnya Jessica, mari kita simak keterangan selengkapnya dari Ketua Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar terkait dengan tanggapan hasil review MSCI terhadap Bursa Indonesia. Bahwa berkaitan dengan pernyataan dari MSCI kemarin waktu Indonesia, kami OJK menerima penjelasan itu sebagai masukan yang baik. Karena kami melihat bahwa lembaga itu tetap ingin memasukkan saham-saham yang berikutnya ketiga, SRO akan menerbitkan aturan untuk free float minimal 15% yang akan dilakukan dalam waktu dekat dan dengan transparansi yang baik. Dan bagi emiten atau perusahaan publik yang dalam jangka waktu tertentu ditentukan nanti dalam pengaturan tersebut tidak dapat memenuhinya, maka akan diberikan exit policy melalui proses pengawasan yang baik. Yang berikutnya ketiga. Ya,
Jessica, kalau kita tadi dengarkan keterangan dari Mahendra Siregar yang menyebutkan terkait dengan pengaturan lebih lanjut atas review dari laporan MSCI terhadap Bursa Saham Indonesia yang menyebutkan dari aturan free float yang sebelumnya batas di 7,5% akan dinaikkan ke 15% bagi seluruh emiten yang nantinya dinilai tidak mampu memenuhi aturan tersebut. Dari regulator akan memberikan pendampingan dan akan membantu memberikan exit policy terkait dengan pengaturan yang baru agar memaksimalkan indeks ataupun Bursa Indonesia bisa masuk kembali dalam indeks MSCI. Meski kalau kita lihat dari keterangannya di mana OJK mengestimasi nilai kapitalisasi pasar yang harus diserap pasar akibat adanya kenaikan free float menjadi 15% ini mencapai sekitar 203 triliun rupiah sehingga akan berdampak terhadap 327 emiten yang existing di Bursa Efek Indonesia. Selain itu juga kalau kita lihat terakhir bagaimana dari laporan review MSCI ini, terakhir apabila tidak ada perbaikan atas transparansi dari Bursa Indonesia, MSCI juga telah memberikan warning akan ada menurunkan Bursa Indonesia menjadi frontier market. Kami kembalikan kepada Anda, Jessica, di studio. Insan, tapi kalau melihat secara teknikal dan psikologis pasar, setelah ada keterangan dari OJK, kira-kira besok akan berlanjut penurunannya atau sudah mulai stabil? Ya, Jessica, kalau kami melihat bagaimana dari setelah pernyataan yang disampaikan oleh OJK dan juga Bursa Efek Indonesia bersama dengan SRO, dari pengamat pasar modal misalnya dari Navan Aji juga melihat bagaimana pasar setidaknya sampai dengan waktu dekat ini masih mengalami tekanan jual yang cukup tinggi ya. Kalau kita lihat secara teknikal, IHSG masih mengalami oversold berdasarkan indikator RSI setelah breakdown. Dan kalau kita lihat ada beberapa faktor domestik global maupun juga sentimen domestik yang masih akan berpengaruh. Salah satunya itu terkait dengan interim freeze dari MSCI yang berpengaruh terhadap Bursa Saham Indonesia masih akan berlanjut dalam waktu dekat. Kami kembalikan kepada Anda, Jessica. Baik, terima kasih Insan Suwardi atas laporan Anda langsung dari Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.